Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Setia Novanto Firman Wijaya melaporkan Menteri SDM Sudirman Said ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Jakarta Selatan. Menurut Firman, laporan Sudirman Said ke MKD terkait dengan dugaan pencatutan nama Presiden oleh Setia Novanto merupakan pencemaran nama baik dan fitnah. Firman mengaku datang ke Barreskrim Polri untuk melengkapi bukti dugaan pencemaran nama baik Setia Novanto oleh Sudirman Said. Dalam laporannya, Firman menyebutkan Sudirman Said melakukan fitnah dan melanggar informasi elektronik. Buat dirinya menjadi tidak nyaman, reputasinya menjadi terganggu. Beliau merasa ini tidak benar, maka Pak Setia Novanto melaporkan tindak pidana ini, dugaan tindak pidana ini kepada Mabes Polri. Jadi ini juga bagian untuk menyampaikan kepada publik bahwa apa yang selama ini dituduhkan, apa yang selama ini disiar-siarkan, disebarkan oleh Pak Menteri Sudirman Said adalah tidak benar, dan itu merusak reputasi seorang Pak Setia Novanto sebagai Ketua DPR. Beliau merasa ini tidak benar, maka Pak Setia Novanto melaporkan tindak pidana ini, dugaan tindak pidana ini kepada Mabes Polri. Jadi ini juga bagian untuk menyampaikan kepada publik bahwa apa yang selama ini dituduhkan, apa yang selama ini disiar-siarkan, disebarkan oleh Pak Menteri Sudirman Said adalah tidak benar, dan itu merusak reputasi seorang Pak Setia Novanto sebagai Ketua DPR. Presiden Joko Widodo meminta publik menerima proses sidang dugaan pelanggaran kode etik Setia Novanto, Ketua DPR, di Mahkamah Kehormatan Dewan. Proses yang berjalan di MKD harus kita hormati. Tetapi tidak boleh yang namanya lembaga negara itu dipermain-mainkan. Lembaga negara itu bisa presidenan, bisa lembaga-lembaga negara yang lain. Saya nggak apa-apa katakan presiden gila, presiden syarat, presiden kobah, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut, meminta saham 11%, itu yang saya nggak mau. Nggak bisa. Ini masalah kepatutan, masalah kepantasan, masalah etika, masalah moralitas, dan itu masalah wibawa negara. Ya, cukup. Masalah etika apa? 3 itu rehat, tidak langsung besok sidang, karena tadi perlu untuk keperluan orisinalitas, lalu dan jangan lupa ini anggota-anggota MKD itu para mentor dan tokoh untuk menyukseskan pilkada serentak. Jangan lupa itu. Dan besok adalah hari terakhir sebelum hari H-nya, hari Rabu. Kamis tutup untuk memastikan bahwa pilkada berjalan dengan baik. Jadi untuk keperluan pilkada pekan ini kita bisa ke sana. Tapi secara administratif tadi untuk keperluan orisinalitas dan lain bisa berjalan secara simultan. Alhamdulillah. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu di luar nanti ya. Kalau di sini selesai, oke? Ya. Ya, kan pengakuan terhadap keabsahan rekaman itu kan masih tanda tanya. Supaya tidak ada tanda tanya tentu perlu memastikan orisinalitas secara teknik dan hukum itu melalui teknik audit forensik. Saya kurang paham juga itu ya, tapi itulah secara hukumnya. Oke ya? Di antaranya. Tapi yang pasti itulah hasil musyawarah. Jadi semua itu adalah masukan, termasuk sikap Pak Novanto yang terhormat, itu masukan menjadi pertimbangan. Oke? Bagaimana? Nanti. Ya.
Jadi semua pilihan terbuka selama untuk kebaikan. Oke? Kita bertekad tadi itu sebelum reses selesai, insya Allah. Begitu. Ya. Itu sudah clear sesuai dengan hukum, yaitu Undang-Undang MD3, tata beracara juga demikian, dan etika. Ya, Undang-Undang MD3 kan menyebutkan bahwa persidangan di MKD tertutup, tapi ditatap, ya, itu dimungkinkan terbuka bila diputuskan dalam sidang. Memutuskannya dalam sidang pakai etika. Kita tidak main paksa. Tanya kepada yang dipanggil itu. Nah, kan begitu, seperti yang 2 hari yang lalu kan ditanya, bagaimana ini setuju, terbuka, setuju, toh. Nah, tadi beliau itu dengan alasan yang bisa dipahami, ya kan, ditanya juga oleh ketua sidang ini, bagaimana? Ya, dengan sangat beliau mengharap ini tidak terbuka tapi tertutup karena alasannya bla 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 bla. Diterima, ya kan? Sejak awal Pak tertutupnya sejak awal. Sebelumnya kan ditanya kenapa tidak di dalam Pak? Ditanya tertutup atau terbuka, itu baru ditutup. Oh begitu, itu teknik saja, ya kan? Tapi prosedurnya seperti itu tadi sudah dipenuhi, oke? Okay? Alasannya Pak Bapak tadi kan tidak ada kebetulan. Ya Pak, beliau tadi menjelaskan alasan kenapa tidak bersedia terbuka, ya tidak perlu diulang, ya kan? Tapi majelis itu bisa menerima alasan beliau gitu. Oh, jadinya terbuka. Itu materi sidang yang harus dirahasiakan. Oke? Okay? Kenapa rahasia? Karena ada hal-hal yang privasi khusus dan menyangkut juga informasi mengenai kepentingan negara dan bangsa. Nah, dan dijamin itu oleh undang-undang. Di mana itu? Ya, itulah makanya rekaman itu masih perlu diuji. Oke? Cukup ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah. Nanti kalau masih mau, ini dengan beliau ini, ya energinya masih penuh, iya kan? Kalau Pak Dasko tadi juga beliau agak drop, jadi maaf ya. Jangan dikeroyok kalau Pak Dasko, kasihan. Iya. Kalau beliau Pak Junimat silahkan, mau sampai subuh juga silahkan. Baik. Baik pemirsa, itu pernyataan dari Ketua MKD Surahman Hidayat, dan pemirsa Kabar Malam masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami. Oleh sebagian pihak dianggap tidak legal ataupun ilegal pemirsa. Nah sementara itu nantinya juga MKD akan berencana bekerja sama dengan Kejaksaan dan Polri untuk melakukan uji forensik terhadap barang bukti yang kalau sudah didapatkan yang aslinya ini pemirsa. Dan juga ada satu poin rencananya nanti MKD akan mengeluarkan hasil keputusan sidang etik ini sebelum masa reses DPR tiba. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya dari apa saja sebetulnya lebih dalam yang diperbincangkan oleh anggota dan juga Ketua MKD di dalam selama kurun waktu sekitar 2 jam tadi pemirsa, dari pukul 7 hingga pukul 9 lebih tadi. Saat ini di sebelah saya sudah ada Wakil Ketua MKD yaitu Bapak Sufmi Dasko. Selamat malam Pak Dasko. Selamat malam. Kira-kira selama 2 jam tadi membicarakan apa selain masalah akan meminta orisinil, bukti orisinil, kemudian akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dan juga Polri untuk mengungkap bukti forensiknya? Ya sebenarnya tadi lebih banyak justru kita membicarakan soal perlunya alat bukti yang asli atau original untuk kemudian kita jadikan pegangan untuk melanjutkan persidangan. Karena pada waktu Pak Sudirman Said melaporkan kepada MKD, yang bersangkutan hanya menyerahkan kopi ditambah dengan transkrip. Lalu kemudian Pak Ma'ruf Samsudin kemarin juga sudah datang memberikan kopi dari rekaman tersebut, tapi kemudian yang bersangkutan mengkoreksi transkrip yang diberikan oleh Pak Sudirman Said. Nah, sehingga kita bingung ini alat bukti mana yang kemudian bisa menjadi pegangan. Tapi kita sama-sama maklum bahwa alat bukti yang diberikan oleh Pak Sudirman Said dan Pak Ma'ruf Samsudin itu adalah alat bukti permulaan dan alat bukti sementara saja. Karena pada sidang kemarin tanggal 4 Desember kita sudah tegaskan kepada Pak Ma'ruf Samsudin
untuk memberikan tanda terima dari kejaksaan serta alat bukti asli. Sudah ada belum tanda terima yang diminta oleh MKD? Nah, justru baru pada hari ini beliau juga akan berjanji memberikan bukti asli kepada kami. Nah, kami asumsikan bahwa dengan alat bukti asli tersebut baru kita bisa kemudian melakukan pemanggilan saksi apabila kita sudah pastikan melalui alat bukti yang original bahwa nama-nama yang disebut memang ada di situ. Nah, lalu kemudian Pak Ma'ruf pada tanggal 4 bicara kepada kami bahwa alat bukti itu diminta oleh kejaksaan. Tetapi surat Pak Sudirman Said hari ini menyatakan bahwa alat itu ada di kejaksaan, ditambah dengan tanda terima dari kejaksaan bahwa itu diserahkan. Jadi nggak ada kejaksaan minta, itu Pak Ma'ruf Samsudin yang menyerahkan. Artinya tidak ada sinkronisasi antara apa yang disampaikan oleh Pak Sudirman di awal persidangan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf? Kalau saya bicara bahwa Pak Ma'ruf tidak mengatakan yang sebenarnya. Apa buktinya? Ya, saya mengatakan tidak yang sebenarnya saja. Apa susahnya kalau alat bukti asli diserahkan saja kepada kami supaya kita tidak simpang siur, kita mengejas orang dengan alat bukti kopi-kopi atau transkrip yang kemudian transkripnya dikoreksi-koreksi. Itu kan sudah nggak benar itu. Oke, menurut MKD bahwa Pak Ma'ruf tidak memberikan keterangan sebenarnya karena ternyata menurut kejaksaan diberikan alat bukti tersebut oleh Pak Ma'ruf, bukan diminta oleh kejaksaan. Apakah nanti artinya DPR, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR akan meminta alat bukti tersebut memungkinkan ke kejaksaan? Ya, kalau menurut peraturan memungkinkan, dan kami tadi sudah putuskan bahwa selama sidang diskors maka MKD akan mengambil langkah resmi kepada kejaksaan untuk meminta alat bukti tersebut. Itu yang pertama. Kapan realisasi alat bukti itu bisa ada di tangan MKD? Mulai besok kita akan mengambil langkah dengan mengirimkan surat resmi. Kemudian yang kedua, setelah alat bukti itu kita terima, lalu kita akan melakukan audit forensik untuk memastikan kebenaran dari originalitas dan substansi dari rekaman. Setelah itu baru kemudian keluar hasil audit forensik, baru kita akan putuskan apakah kita memanggil saksi atau bagaimana, tergantung nanti hasil audit forensik. Artinya persidangan selanjutnya kapan? Ya, kita belum bisa tentukan persidangan selanjutnya kapan, tapi kita sudah punya target kalau bisa sebelum reses kita sudah selesai. Tetapi itu tergantung juga kerjasama kejaksaan dan pihak kepolisian yang memberikan alat bukti asli kejaksaan, kemudian yang melakukan audit forensik dari pihak kepolisian. Pak, begini, dalam persidangan hari kedua ada dua saksi yang dipanggil, Pak Ma'ruf Samsudin dan juga Riza Khalid. Nah, Riza Khalid ini tidak hadir dalam persidangan yang kedua. Apakah ada rencana pemanggilan ulang Riza Khalid meskipun nantinya mungkin alat bukti belum keluar? Justru itu yang tadi diperdebatkan. Kalau Pak Sudirman Said dipanggil sebagai pelapor, dia datang. Pak Ma'ruf Samsudin adalah saksi yang mendengar, melihat, dan mengetahui, sehingga dia datang. Pak Setia Novanto itu dipanggil sebagai terlapor dan dia datang. Nah, tadi diperdapatkan Reza Khalid ini ada di dalam bukti rekaman yang kopi, yang tidak original, yang belum diuji keasliannya. Sehingga kita tidak tahu apakah itu benar suara Reza Khalid atau bukan. Jadi makanya kita pastikan dulu. Setelah kita pastikan dari hasil alat bukti yang original berdasarkan audit forensik, baru siapa saja di situ. Jangankan Pak Reza Khalid, ada siapa di situ yang suaranya asli, kita akan panggil. Pak, begini, anggota MKD sudah memutuskan bahwa persidangan ini dilakukan tertutup. Artinya apapun materi yang berkaitan dengan persidangan ini harusnya tidak beredar ke masyarakat luas. Tapi berdasarkan siaran dari salah satu stasiun televisi swasta, ada yang menyebutkan bahwa anggota MKD lah yang menyebarkan rekaman pembicaraan di dalam ruang sidang. Tanggapan Anda mengenai kelalaian ini, Pak? Kalau itu betul, kita sangat sayangkan ada perbuatan yang melanggar etika yang dilakukan oleh anggota MKD. Kami sudah saling mengingatkan, padahal sebelumnya bahwa sidang atau rapat yang diadakan tertutup, itu sedapat mungkin kita tidak bocorkan materinya keluar sesuai dengan tata beracara. Nah, ini bukan cuma membocorkan materi, tapi rekamannya bisa keluar. Kalau memang seperti yang disampaikan oleh sebuah stasiun televisi, itu dilakukan oleh salah seorang anggota MKD, ya tanggapan kami, ya jelas itu satu pelanggaran etika yang tidak bisa dimaafkan. Pak, hari ini kan kita sidangnya adalah sidang pelanggaran etika. Artinya bisa dikatakan anggota dewan yang menyebar luaskan rekaman di dalam tadi juga melanggar etika, begitu? Betul, itu adalah pelanggaran etika. Akankah anggota MKD akan menindak ini ataupun seluruh, katakanlah ketua, wakil ketua, dan anggota MKD akan meneruskan kasus ini? Ya, saya pikir sebaiknya begitu, supaya kita di lain waktu lebih
ya berhati-hati anggota MKD yang seharusnya memproses pelanggaran etika, jangan sampai kemudian melanggar etika itu sendiri. Jadi apa yang sudah diatur disepakati bersama dan aturan yang sudah dibuat dilanggar sendiri. Demikian. Dalam rapat evaluasi